Ketika seorang istri mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dan membawa pulang wanita hamil ke rumah, hidupnya hancur. Ditambah dengan mertua yang menyalahkannya karena tak kunjung memberi cucu laki-laki, perempuan ini nyaris remuk. Tapi diam-diam, ia mulai menyusun rencana balas dendam paling tenang, namun paling menghancurkan. Ini bukan kisah drama biasa. Ini adalah kisah kebangkitan seorang istri yang ditindas, ditendang, lalu berdiri lagi dengan kekuatan yang membuat semua yang menjatuhkannya tersungkur. Langit sore itu kelabu, seolah menggambarkan suasana hatiku yang tidak tenang. Aku berdiri di depan pintu rumah, menanti kepulangan mertuaku dari luar kota. Sudah hampir 3 bulan beliau tak datang, dan kabar kedatangannya hari ini membuatku sedikit gugup. Meski hubungan kami tak selalu hangat, aku tetap berusaha menjadi menantu yang baik. Ketika mobil berhenti di depan halaman, aku menyambut dengan senyum dan tangan terbuka. Mertuaku turun lebih dulu, wajahnya terlihat datar seperti biasa. Namun, senyumku perlahan memudar saat melihat seorang wanita muda turun dari kursi penumpang belakang. Wanita itu tampak lelah, perutnya yang membuncit jelas menunjukkan bahwa ia tengah hamil besar. "Ini siapa, Bu?" Tanyaku dengan suara pelan, mencoba menjaga nada tetap tenang meskipun dadaku mulai berdebar. Ibuku mertua tidak menjawab langsung. Ia hanya menatapku sebentar, lalu berkata, "Kita bicara di dalam saja." Aku menuntun mereka masuk, menyuguhkan teh dan makanan ringan seadanya. Wanita itu duduk dengan hati-hati di sofa, matanya menunduk. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat perasaanku tak nyaman, sebuah rasa bersalah yang ia coba sembunyikan. Setelah keheningan yang membuat napasku terasa berat, mertuaku membuka suara. "Dia ini, namanya Rina," katanya sambil menoleh ke arah wanita muda itu. "Dia hamil, dan bayinya adalah anak dari suamimu." Dunia seolah berhenti berputar. Aku tak segera menjawab. Kata-kata itu seperti bilah belati yang menancap perlahan ke dalam dadaku. Nafasku tersengal. Otakku mencoba menolak informasi yang baru saja kudengar, namun raut wajah mertuaku, yang tak menunjukkan penyesalan sedikitpun, membuat semuanya terasa nyata. "Saya tahu ini mengejutkan," lanjutnya dengan suara tenang, "tapi dia akan melahirkan sebentar lagi. Dan saya tidak bisa membiarkannya sendirian. Ini juga cucu saya." Aku memandang wanita itu, Rina, yang masih menunduk. Air mata mengalir pelan di pipinya, namun ia tak mengatakan sepatah kata pun. Mungkin rasa bersalahnya membuatnya bisu. Atau mungkin ia tahu, tak ada kata-kata yang bisa memperbaiki kehancuran yang baru saja ditimbulkannya. "Apa maksud ibu saya harus menerima ini?" tanyaku dengan suara serak. Tanganku menggenggam cangkir teh yang sudah dingin, bergetar. "Anggap saja dia adik baru untuk anak-anakmu," jawabnya datar. "Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini sudah terjadi." Perkataannya menggema dalam kepalaku, adik baru untuk cucu mereka. Seolah peristiwa pengkhianatan ini hanyalah urusan teknis dalam silsilah keluarga. Seolah perasaanku, pernikahanku, dan luka yang menganga ini hanyalah gangguan kecil dalam narasi yang sudah mereka siapkan. Aku berdiri perlahan, menatap mereka satu persatu. Perasaan syok, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Ingin rasanya aku berteriak, menangis, atau bahkan pergi. Tapi tubuhku terlalu lemas, terlalu kosong untuk bereaksi. Hari itu, sesuatu dalam diriku mati. Sebuah kepercayaan, sebuah harapan, dan mungkin sebagian cintaku. Semuanya hancur berkeping-keping dalam satu sore yang kelabu. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang terus berulang. Rumah yang selama ini kuanggap tempat perlindungan, kini terasa asing, dingin, sunyi, dan penuh duri. Sejak kedatangan Rina, wanita yang mengandung anak suamiku, segalanya tidak lagi sama. Ia tidak hanya hadir sebagai tamu sementara, tetapi menetap. Menetap di rumahku. Di ranjang pernikahan yang belum lama kami perbarui bersama. Di ruang-ruang yang dulu penuh tawa anak-anakku, kini bergema ketegangan yang tak berkesudahan. Awalnya aku mencoba bersikap dewasa. Menahan diri. Meyakinkan diriku bahwa ini semua hanya sementara. Bahwa aku bisa menghadapi badai ini seperti badai-badai sebelumnya. Tapi ternyata aku keliru. Ini bukan badai yang akan berlalu. Ini topan yang menelan seluruh hidupku. Suamiku, Andra,
bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Bahkan ketika kutatap matanya dengan luka yang tak sanggup kuucap, ia hanya menanggapinya dengan kalimat yang membuatku semakin hancur. Kamu harus mengerti, ini sudah biasa dalam keluarga seperti kita. Lelaki terpandang tak bisa dikekang. Ini bagian dari harga yang harus dibayar untuk mempertahankan nama baik. Harga? Nama baik? Lalu bagaimana dengan harga diriku? Ia bicara seolah aku bukan lagi istrinya, melainkan sekadar pengurus rumah tangga yang harus legowo dengan perannya. Seolah aku tak punya hak atas hidupku sendiri. Padahal aku telah menemaninya dari awal, melewati pahit getir kehidupan, membangun semua ini bersama. Tapi sekarang, hanya karena darah dalam kandungan perempuan itu adalah anaknya, semua prinsip runtuh. Semua nilai hancur. Dan aku seolah bukan siapa-siapa lagi. Mertuaku memperparah semuanya. Alih-alih membelaku, ia justru memperlakukanku seperti hambanya. Kamu harus sabar, demi anak-anak. Jangan egois. Rina butuh tempat. Kamu harus jadi contoh istri yang kuat, katanya suatu pagi, ketika aku mencoba menolak keputusan suami untuk memindahkan Rina ke kamar tamu utama. Contoh istri yang kuat? Rasanya aku sudah berjuang cukup lama untuk memikul semuanya sendirian. Tapi rupanya baginya, ketegaran seorang perempuan selalu bisa dieksploitasi demi kenyamanan pihak lain. Rina tak banyak bicara. Ia seperti bayangan yang berjalan pelan di lorong rumah, sesekali mengelus perutnya, sesekali duduk di ruang tengah sambil menonton acara TV kesukaan anak-anakku. Ia tak mencoba bersikap dekat, tapi kehadirannya saja sudah cukup menyayat. Ia tidur di bawah atap yang sama denganku. Ia bernapas dalam udara yang sama. Dan itu membuatku gila perlahan. Setiap malam, saat rumah sunyi, aku terbangun dalam gelap. Dada sesak. Hati seperti diremas. Kadang aku menangis tanpa suara di sudut dapur. Satu-satunya tempat yang masih terasa milikku. Kadang aku hanya duduk diam, menatap foto keluarga kami yang kini tampak seperti lelucon. Aku tak punya tempat untuk bersandar. Keluargaku jauh, dan aku terlalu malu untuk bercerita. Aku takut dianggap lemah, takut dianggap tak becus menjaga rumah tangga. Padahal, apa salahku? Mengapa aku yang harus menanggung malu dan sakit dari kesalahan yang tak kulakukan? Setiap hari terasa seperti medan perang. Tapi aku bukan pejuang. Aku hanya seorang perempuan yang sedang kehabisan alasan untuk bertahan. Hanya seorang ibu yang mencoba menyembunyikan luka agar anak-anak tak ikut terluka. Dan rumah ini, rumah yang dulu kubangun dengan cinta dan harapan, kini tak lagi menjadi milikku. Ia telah berubah menjadi panggung sandiwara, tempat aku hanya menjadi figuran dalam kehidupan suamiku yang gila hormat. Tempat di mana aku tidak lagi dipandang sebagai istri, melainkan sebagai penghalang. Malam itu, aku duduk sendiri di ujung ranjang. Tak ada suara selain detak jam dinding yang terasa terlalu keras. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus bertahan? Dan apakah aku benar-benar masih hidup? Atau hanya sedang menunggu jiwaku benar-benar hancur? Pagi itu seperti biasanya. Terlihat biasa dari luar, tetapi di dalam rumah ini, ketegangan menggantung di udara, tak terlihat namun menusuk. Aku menyiapkan sarapan seperti rutinitas harian, mencoba menahan gemetar di jemariku. Bau teh melati menyebar ke seluruh dapur, tapi aroma itu tak bisa menenangkan hatiku. Tidak sejak ibu mertua mulai melepas topengnya dan memperlihatkan wajah aslinya padaku, wajah seorang perempuan yang melihatku bukan sebagai menantu, tapi sebagai penghalang bagi ambisinya. Apa kamu pikir kamu bisa selamanya menyembunyikan kegagalanmu? Ucapnya pelan namun tajam suatu pagi, ketika kami hanya berdua di dapur. Ia duduk dengan angkuh, menggenggam cangkir teh porselen peninggalan keluarga. Aku diam, berusaha menjaga wajah tetap netral. Tapi dalam hatiku, kata-katanya membentur dinding-dinding luka yang sudah terlalu lama kupendam. Lihat dirimu, lanjutnya, tatapannya menusuk, 3 anak, semuanya perempuan. Tidak satupun penerus nama keluarga. Kau pikir Andra akan selamanya puas dengan itu? Itu bukan pertama kalinya ia menyindir tentang jenis kelamin anak-anakku. Tapi kali ini berbeda. Kali ini ia tak lagi menyamarkannya dengan senyuman atau peribahasa bijak. Kali ini ia menyerang dengan telanjang dan kejam. Dia memilih Rina bukan hanya karena cinta, tapi karena ia membawa harapan. Mungkin, lelaki
Suaranya meninggi sedikit, seolah menegaskan kebenaran yang diakininya sendiri. Kata-kata itu membakar telingaku. Aku ingin membalas, ingin berkata bahwa jenis kelamin bukanlah kesalahan perempuan. Tapi apa gunanya? Ia tidak menginginkan penjelasan. Ia hanya ingin menghancurkan. Dan ia tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat acara keluarga diadakan di rumah besar milik mereka, di hadapan para ipar, sepupu, dan kerabat jauh, ia mulai melancarkan serangan terbukanya. Saya selalu menginginkan cucu lelaki, katanya nyaring sambil menatap para tamu yang tertawa kecil. Tapi mungkin saya terlalu berharap dari menantu yang terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri. Beberapa orang hanya tertawa canggung, tapi aku tahu sebagian dari mereka setuju. Di keluarga ini, nilai seorang perempuan diukur dari seberapa baik ia bisa menyediakan anak laki-laki. Dan aku, tampaknya, telah gagal. Aku menahan tangis di hadapan mereka. Tak akan kubiarkan mereka melihatku hancur. Namun sejak hari itu, sesuatu berubah dalam diriku. Luka yang terus diiris itu perlahan menumbuhkan sesuatu. Sebuah kekuatan diam-diam, sebuah amarah yang mulai kutempa menjadi tekad. Aku lelah menjadi korban. Aku lelah menjadi diam. Malam-malamku tak lagi hanya untuk menangis. Aku mulai mengamati, mencatat, mengumpulkan bukti. Telepon-telepon yang disembunyikan suamiku. Pesan-pesan yang tidak terhapus. Transaksi keuangan mencurigakan. Aku belajar membaca bahasa tubuh mereka. Bagaimana ibu mertua dan Rina saling menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. Bagaimana suamiku mulai jarang menyentuh anak-anak, seolah keluarganya yang lama perlahan dihapus dari perannya. Aku menyimpan semuanya. Rekaman suara, tangkapan layar, catatan tangan. Tak ada yang tahu, bahkan pembantu rumah tangga pun tak mencium gerak-geriku. Aku bermain lembut, berpura-pura menjadi istri yang tunduk dan lelah, agar mereka tetap lengah. Karena satu hal yang mereka lupakan, seorang ibu yang terluka bisa menjadi musuh paling berbahaya. Mereka kira aku hanya korban. Mereka tidak tahu bahwa diamku adalah perangkap. Malam itu, aku menatap diriku di cermin. Mata sembab, wajah pucat, tapi ada kilatan baru dalam tatapanku. Ketegasan. Aku berkata dalam hati, kalian telah menghancurkanku. Sekarang, giliran aku mematahkan semua permainan kotor ini. Dengan cara yang kalian tak akan sangka. Dan dengan itu, perang diam-diam dimulai. Orang bilang, kesabaran seorang perempuan ada batasnya. Aku tak tahu kapan tepatnya kesabaranku berubah menjadi strategi. Mungkin di malam ketika Rina tertawa keras di ruang tengah sambil menonton sinetron, duduk di sofa yang dulu kubeli bersama Andra. Atau mungkin saat ibu mertua membentakku karena lupa menyediakan teh favoritnya, seolah aku bukan lagi nyonya rumah. Tapi bukan itu yang membuatku ingin membalas. Bukan karena mereka menginjak harga diriku, itu sudah lama terjadi. Yang membuatku ingin melawan adalah karena aku sadar, aku bisa. Dan mereka tidak pernah menyangka aku akan melakukannya. Hari itu, aku pergi keluar rumah dengan alasan mengantar anak ke les. Tapi anak-anak sudah lama kutitipkan ke rumah kakakku sejak akhir pekan. Alasannya, agar mereka jauh dari stres rumah. Padahal sesungguhnya, agar aku bisa bergerak tanpa suara. Aku duduk di ruangan tenang sebuah kantor hukum yang tak mencolok, di sebuah gedung perkantoran tua yang tak banyak orang tahu. Pengacaraku, seorang perempuan separuh baya dengan suara lembut dan mata tajam, memandangi dokumen yang kubawa dengan alis sedikit terangkat. Anda yakin ingin melanjutkan ini? Tanyanya setelah beberapa menit membaca. Aku mengangguk. Sudah terlalu lama saya membiarkan hidup saya digerakkan oleh orang lain. Sekarang waktunya saya kembali mengambil kemudi. Ia membuka map biru yang tampak usang. Perjanjian pranikah Anda dengan suami Anda ini luar biasa. Semua aset yang Anda dan dia miliki setelah pernikahan, bila tidak dicantumkan secara jelas atas nama bersama, secara hukum tetap milik pihak yang membelinya. Dan hampir semua atas nama Anda. Anda pintar waktu itu. Aku tersenyum kecil. Bukan pintar. Dulu dia yang memaksa membuat perjanjian. Katanya agar kalau suatu saat kita bercerai, aku tetap aman. Demi cinta, katanya. Lucu, ya? Pengacaraku menatapku dalam-dalam. Ia tidak tertawa, hanya mencatat sesuatu di bukunya.
Kita bisa mulai memindahkan kepemilikan secara perlahan. Rekening, tanah, properti, saham. Semuanya bisa Anda amankan jika bergerak diam-diam. Dan itulah yang kulakukan. Minggu-minggu berikutnya kujalani dengan hati dingin dan kepala tajam. Aku membuka rekening baru atas nama gadis, dengan bank yang tak biasa digunakan suamiku. Aku memindahkan dana kecil demi kecil. Tidak dalam jumlah mencurigakan, tetapi cukup untuk membentuk fondasi baru bagiku dan anak-anakku. Aku mulai menghubungi notaris untuk mengecek ulang sertifikat rumah, kendaraan, bahkan unit apartemen yang selama ini diklaim milik keluarga. Ternyata, satu demi satu, sebagian besar aset itu memang berada dalam cengkeramanku, tanpa mereka sadari. Andra terlalu sibuk dengan keluarga barunya. Ibu mertuaku terlalu percaya bahwa aku lemah dan tunduk. Mereka lupa, aku diam bukan berarti bodoh. Aku tenang bukan berarti kalah. Rina, ia terlalu larut dalam mimpinya sebagai istri kedua tak resmi, lupa bahwa istana yang ia tinggali itu berdiri di tanah yang bukan miliknya. Ia tinggal di rumah yang kuncinya masih dalam genggamanku. Ia berjalan di ubin yang kontraknya masih di tanganku. Bahkan baju-baju bayi yang ia beli, dibayarkan dari kartu kredit yang tagihannya masih atas namaku. Ironis. Bukan? Setiap malam, aku mulai menulis di jurnal. Bukan untuk mencurahkan perasaan, tapi mencatat strategi. Siapa yang kutemui hari ini, berapa yang kupindahkan, apa dokumen yang perlu kutandatangani minggu depan. Aku menjadi pengatur lalu lintas dari skema kehidupan baru yang sedang kubangun. Dan tak seorang pun mencium itu. Karena aku tetap bersikap seperti biasanya. Tersenyum pada tamu, menyuguhkan teh untuk mertua, bahkan menyapa Rina dengan sapaan hangat yang palsu. Aku tahu cara memainkan peran istri yang baik. Aku tahu cara meredam amarah dalam balutan kelembutan. Yang mereka tidak tahu, aku sedang bersiap meledakkan segalanya. Tapi aku tidak terburu-buru. Perang paling mematikan adalah yang dipersiapkan dalam diam. Dan aku akan menunggu waktu yang paling tepat. Ketika mereka semua merasa paling nyaman. Ketika mereka mengira telah menang. Karena saat itu tiba, aku tak hanya akan pergi. Aku akan mengambil kembali segalanya. Dan meninggalkan mereka dengan kehampaan yang selama ini mereka berikan padaku. Rumah besar itu dipenuhi sorot lampu kristal dan suara tawa palsu. Wangi makanan mahal bercampur dengan parfum berlebihan para tamu, menciptakan aroma yang memuakan. Acara keluarga kali ini lebih meriah dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang akan dirayakan, meskipun tak ada yang secara langsung memberitahuku apa. Aku berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun panjang biru tua yang selama ini kusimpan untuk acara istimewa. Rias wajahku sempurna, senyumku lembut, dan mataku tajam. Dari luar, aku terlihat seperti istri terhormat yang berdiri dengan anggun di tengah keluarga terpandang. Padahal, di dalam, hatiku seperti tanah retak yang menunggu waktu untuk longsor. Musik berhenti. Denting gelas terdengar, diiringi suara berdeham dari mertuaku yang berdiri di atas podium kecil, di samping suamiku. Terima kasih semuanya sudah hadir malam ini, ucapnya dengan suara berwibawa yang telah ia latih seumur hidup. Keluarga kami sedang dalam fase pertumbuhan dan penyesuaian. Dan seperti pepatah lama, keluarga adalah fondasi kekuatan. Aku menegang. Dari sudut mata, kulihat Rina melangkah ke depan dengan perut besarnya, mengenakan kebaya lembut berwarna gading. Ia berdiri di sebelah suamiku, ya, di sebelah Andra, dengan tangan yang saling menggenggam. Lalu mertuaku melanjutkan, dengan nada tenang seolah sedang mengumumkan kelahiran cucu pertama. Malam ini, kami ingin memperkenalkan Rina sebagai bagian dari keluarga ini, secara resmi. Mulai hari ini, ia akan kita anggap sebagai istri kedua Andra. Demi kelangsungan keluarga, demi kehormatan, dan tentu demi darah daging yang ada dalam kandungannya. Beberapa tamu bertepuk tangan dengan ragu. Beberapa lain hanya saling pandang, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dan aku berdiri di sana, menatap langsung ke arah mereka. Suamiku, mertuaku, dan perempuan yang merebut rumahku, dengan senyum tenang yang kulatih setiap malam di depan cermin. Tapi dalam hatiku, nyala api sudah membesar. Andra mengambil alih mikrofon dan berkata, "Kami harap semua bisa menerima kenyataan baru ini. Termasuk istriku,
yang selama ini mendampingi dengan luar biasa. Aku tahu ini sulit, tapi kamu wanita kuat, kan, sayang? Ia menatapku, mencoba menyunggingkan senyum. Ia tidak tahu bahwa itu adalah senyum terakhir yang akan kubalas sebagai seorang istri. Aku melangkah pelan ke depan. Semua mata tertuju padaku. Suara tumit sepatu hakku berdentang di lantai marmer, menciptakan ritme yang menghantui. Saat aku berdiri di hadapan mereka, hanya satu kalimat yang muncul di pikiranku. Ini dia. Puncaknya. Sekarang, mereka pikir aku akan tunduk. Akan menangis. Akan pergi dengan kepala tertunduk. Tapi tidak malam ini. Aku mengambil mikrofon dari tangan suamiku dengan lembut, menatap tamu undangan satu persatu, lalu tersenyum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ikut bahagia atas pengumuman ini. Terdengar desahan lega dari beberapa pihak. Tapi kemudian aku menambahkan, sungguh, saya beruntung bisa menyaksikan langsung bagaimana penghinaan itu dipertontonkan seolah-olah bagian dari tradisi luhur. Sungguh unik. Beberapa orang mulai gelisah. Suamiku mencubit tanganku pelan, mencoba menghentikanku. Tapi aku tetap tenang. Aku menatapnya, lalu berkata lirih namun cukup nyaring. Tenang, ini belum waktunya. Saya hanya ingin semua tahu, saya akan menerima semuanya. Tapi jangan heran kalau satu persatu hal yang kalian anggap milik kalian, mulai menghilang. Aku menyerahkan mikrofon kembali. Tanpa drama, tanpa tangis. Lalu aku berjalan pergi dari panggung, dari tatapan belas kasihan, dan dari pesta yang sejak awal memang bukan untukku. Malam itu, aku tidak menangis, tidak meraung. Aku hanya menatap langit dari balkon kamar, memeluk diriku sendiri dalam keheningan. Dan di dalam dada, aku tahu, sesuatu sedang lahir dalam diriku, bukan kebencian, tapi kekuatan. Mereka pikir ini puncak penghinaan. Tapi sebenarnya, ini baru permulaan. Dan aku akan membuat mereka mengingat malam ini bukan sebagai malam pengangkatan istri kedua, tapi malam sebelum hidup mereka dibalikan oleh perempuan yang selama ini mereka remehkan. Perempuan yang mereka pikir sudah kalah. Pagi itu tak ada yang terlihat berbeda di luar. Matahari menyinari halaman belakang dengan hangatnya, burung-burung kecil hinggap di pagar besi yang baru dicat. Dari dapur, terdengar suara penggorengan dan aroma roti panggang bercampur dengan wangi kopi hitam favorit suamiku. Aku mengenakan gaun tidur sutra warna krem, rambutku terikat rapi, dan wajahku tanpa riasan. Namun mataku pagi itu adalah milik perempuan yang telah membakar seluruh masa lalunya semalam dan melangkah keluar dari puing-puingnya tanpa luka. Aku duduk di meja makan sebelum yang lain datang. Meja panjang itu dipenuhi aneka hidangan seperti biasa, karena pembantu rumah tangga masih berpegang pada rutinitas. Nasi uduk, telur dadar, roti panggang, buah-buahan. Tapi ada satu hal baru di atas meja itu. Sebuah amplop putih, bersih, tanpa nama, diletakkan tepat di kursi tempat suamiku biasa duduk. Satu persatu mereka datang. Ibu mertua lebih dulu muncul, mengenakan daster elegan dan membawa ponsel, sibuk membalas pesan dari grup keluarga. Di belakangnya, Andra masuk, masih mengenakan piyama satin, wajah sedikit kelelahan, mungkin efek dari pesta semalam. Rina tidak tampak. Mungkin masih tidur, atau pura-pura tak tahu. Pagi, kata suamiku singkat sambil duduk dan mulai menyendok nasi. Tapi tangannya berhenti ketika melihat amplop putih itu. Apa ini? Tanyanya. Aku menyeruput kopi dan menjawab ringan, buka saja. Ia membuka amplop itu dengan alis terangkat, menarik napas dalam-dalam saat melihat isinya. Dokumen gugatan cerai, lengkap dengan daftar lampiran dan tanda tangan pengacara. Ruangan mendadak sunyi. Bahkan ibu mertua yang tadinya sibuk men-scroll ponsel, kini menatapku dengan ekspresi membeku. Apa maksudmu? Tanya Andra, suaranya nyaris berbisik, antara kaget dan tak percaya. Aku meletakkan cangkir dengan tenang. Maksudku adalah aku sudah selesai. Dengan semua ini, dengan kalian. Ibu mertua menatap tajam. Kamu tidak bisa seenaknya pergi begitu saja. Aku menoleh padanya, mata kami bertemu untuk pertama kalinya pagi itu. Oh, saya tidak pergi kosong. Saya sudah mengemas semuanya. Termasuk rumah ini, mobil, saham perusahaan, dan rekening investasi.
Semua sudah saya pindahkan ke nama saya seminggu yang lalu. Andra menegang. Itu, tidak mungkin. Itu hartaku juga. Aku tertawa kecil, dingin. Benarkah? Sayangnya, tidak. Kita punya perjanjian pranikah. Ingat? Semua yang dibeli setelah menikah tetap menjadi milik pribadi, kecuali dinyatakan bersama secara tertulis. Dan nyatanya, tidak ada satupun yang kamu cantumkan sebagai milik bersama. Ia meremas kertas surat cerai itu. Kau tak bisa melakukan ini. Sudah kulakukan. Potongku, lembut namun tegas. Ibu mertua berdiri, suaranya naik 1 oktav. Kami akan menggugat balik. Kami bisa menghancurkanmu. Aku menatapnya datar. Silakan. Tapi saya sudah mempersiapkan segalanya. Termasuk bukti transfer mencurigakan, skandal suami Anda, dan bukti pelecehan verbal yang terjadi dalam rumah ini. Semuanya lengkap. Bahkan media lokal pasti akan senang mendapatkannya. Keduanya bungkam. Aku berdiri perlahan. Saya tidak akan tinggal di sini lebih lama. Anak-anak sudah bersama saya. Mereka tidak akan kembali ke rumah ini. Dan kalian bisa melanjutkan permainan kalian. Tapi tanpa saya. Aku mengambil tas tangan kecilku. Langkahku mantap, tubuhku tenang. Tapi setiap langkah itu adalah kemenangan. Aku tidak berlari keluar. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka di meja makan bersama amplop putih itu, simbol akhir dari penghinaan yang terlalu lama kutelan. Saat membuka pintu, aku berkata tanpa menoleh, "Selamat pagi." Dan "Selamat tinggal." Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa bebas. Butuh waktu seminggu penuh sebelum Andra akhirnya mencariku. Bukan lewat pesan singkat atau email yang formal, tapi dengan muncul di lobi apartemen kecil yang kini kutinggali bersama anak-anak. Mengenakan kemeja lusuh yang biasanya tak akan pernah ia pakai di depan publik, ia terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah. Rambutnya tak serapi biasanya, wajahnya sedikit cekung, dan ada kantung hitam di bawah matanya. Ia menungguku sejak pagi. Saat aku turun membawa sampah, aku melihatnya berdiri di dekat sofa lobi, memegangi cangkir kopi yang tampaknya sudah dingin. Pandangannya langsung tertuju padaku, dan aku bisa melihat harapan kecil di balik matanya yang kelelahan. "Boleh kita bicara?" katanya lirih. Aku mengangguk. Hanya karena aku ingin melihat seperti apa wujud lelaki yang dulu begitu percaya diri itu, saat semua topengnya mulai runtuh. Kami duduk di sebuah kafe kecil di seberang apartemen. Aku tak memesan apa-apa selain air putih. Ia memesan kopi lagi, tapi tak menyentuhnya. Aku minta maaf," katanya akhirnya, dengan suara pelan. "Aku salah." Aku menatapnya tanpa emosi. "Kau datang bukan hanya karena minta maaf. Ada hal lain, kan?" Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Rina, dia tidak seperti yang kukira. Sejak kamu pergi dan semua aset berpindah tangan, dia mulai menunjukkan wajah aslinya. Kami bertengkar hampir setiap hari. Aku takut kalau aku akan bangkrut. Karena ya, kamu tahu." Aku mengangkat alis. "Apa aku harus tahu sesuatu?" Andra menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku punya utang. Banyak. Beberapa usahaku yang kamu kira berkembang, sebenarnya ditopang dari dana milik kita, milikmu, kalau berdasarkan hukum. Kamu yang jamin semuanya, kamu yang ambil risiko, kamu yang tahu cara kerja legalitas. Aku cuma bertaruh, berharap semuanya akan untung besar. Tapi ternyata..." Aku memotongnya, suaraku datar. "Ternyata kamu sedang bangkrut, dan satu-satunya alasan kamu terlihat kaya adalah karena aku diam selama ini." Ia menunduk. "Iya. Sejujurnya, iya." Aku tertawa kecil, sinis. "Dan sekarang kamu pikir aku akan datang kembali, menyelamatkanmu, memberimu kekuatan lagi agar kamu bisa hidup nyaman bersama perempuan yang mengkhianatiku?" Matanya mulai berkaca-kaca, tapi aku tidak terpengaruh. Aku sudah menangis cukup banyak. Sekarang, giliran dia yang tersungkur. "Aku tidak butuh kamu kembali, Andra. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal, kamu telah kehilangan segalanya. Bukan hanya kekayaan, tapi kepercayaan,
penghormatan, dan kesempatan kedua. Dia mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menariknya. Anak-anak tidak akan jadi alat tawar-menawar, kataku pelan namun tegas. Dan jangan coba-coba mendekati mereka tanpa izinku. Mereka sudah melihat cukup banyak. Dia menatapku dengan mata kosong. Jadi ini benar-benar akhir. Aku berdiri, mengenakan jaketku. Bagiku, ini awal. Bagimu, mungkin baru saja dimulai kehancurannya. Malam itu, dari jendela apartemen, aku melihat siluet mobil Andra masih terparkir di seberang jalan. Ia tak pergi hingga dini hari. Entah sedang berpikir, menyesal, atau sekadar kehilangan arah. Tapi satu hal yang pasti, lelaki yang dulu mengira dunia akan selalu berpihak padanya, kini duduk di balik kemudi sebagai pria yang kalah. Dan aku baru saja mulai membangun segalanya dari awal, tapi dengan kekuatan penuh milikku sendiri. Tanpa kebohongan, tanpa ketergantungan. Lelaki itu tersungkur. Tapi aku berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Kupandangi rumah itu dari kejauhan, bangunan megah 3 lantai dengan pagar besi tinggi dan halaman luas yang dulu begitu kubanggakan. Dulu, setiap sudutnya kutata sendiri, dari pemilihan sofa ruang tamu sampai bunga-bunga di taman depan. Rumah itu pernah menjadi istanaku, tempat kutumpahkan cinta dan pengorbanan. Sekarang, ia hanya sebuah kerangka kosong yang berdiri dengan angkuhnya, tanpa jiwa di dalamnya. Sudah sebulan sejak aku resmi meninggalkannya. Tapi hari ini aku kembali, bukan untuk tinggal, bukan untuk menyesal, melainkan untuk mengambil beberapa barang pribadi yang tertinggal. Aku datang dengan mobil pribadi, bukan supir keluarga. Sendiri, dan dengan kepala tegak. Saat pintu dibuka oleh pembantu lama yang masih tinggal, aroma khas rumah itu menyeruak, parfum mahal, karpet wall, dan entah kenapa, ada aroma debu dan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Rina tidak terlihat. Suara tangis bayi pun tak terdengar. Rumah yang dulu penuh aktivitas, kini sepi. Hanya suara langkah kakiku yang bergema di lantai marmer. Di ruang tengah, kulihat Andra duduk sendirian di kursi panjang, mengenakan pakaian rumah kusut, wajah tak bercukur, dan mata yang seperti belum tidur berhari-hari. Ia menoleh padaku, lalu menunduk. Tak ada lagi nada arogan dalam suaranya, tak ada lagi tubuh tegap yang dulu selalu ia banggakan saat berdiri di depan cermin. Yang tersisa hanyalah sosok pria yang kehilangan segalanya, dan akhirnya sadar bahwa semua yang ia remehkan adalah fondasi hidupnya. Aku tahu kamu tak akan kembali, katanya pelan. Aku hanya datang mengambil beberapa buku dan album anak-anak. Tidak lebih, jawabku dingin. Ia mengangguk, tidak mencoba membujuk. Sudah terlalu banyak luka, dan kali ini ia tahu mulut manisnya tak akan menyelamatkannya lagi. Dari lantai atas, samar kudengar suara Rina yang membentak seseorang. Suara tinggi, cempreng, penuh kekesalan. Kabarnya, sejak surat cerai muncul dan semua aset lepas dari tangan mereka, hubungan mereka retak. Tidak ada pesta lagi, tidak ada liburan mewah, bahkan kartu kreditnya pun sudah diblokir. Rina yang dulu berjalan penuh percaya diri di rumah ini, kini harus menghitung pengeluaran, belajar memasak sendiri, dan menerima kenyataan bahwa ia hanya istri dari lelaki bangkrut yang kehilangan pijakan. Kuhirup udara dalam-dalam sebelum berjalan ke rak buku. Kutarik beberapa buku yang penuh coretan anak-anak kami, album lama, dan satu figura foto keluarga yang pernah kami ambil di hari ulang tahun keempat anak pertama kami. Aku menatap foto itu sejenak, wajah-wajah bahagia yang kini terasa seperti ilusi masa lalu. Lalu aku menoleh ke Andra. Kamu bisa menyewa orang untuk membereskan sisanya. Aku tidak akan kembali ke sini. Rumah ini sudah tak punya arti. Dia hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Mungkin karena tahu apapun yang ia katakan sekarang hanya akan menambah rasa malu. Sebelum keluar, pembantu rumah yang sudah seperti keluarga bagiku selama bertahun-tahun, mendekat dan berbisik pelan. Bu, ibu mertua jatuh sakit. Tekanan darahnya naik. Beliau belum keluar kamar sejak kabar cerai tersebar. Aku terdiam sejenak. Banyak tamu keluarga besar yang bicara di belakang. Dulu beliau bangga menyebut rumah ini simbol kehormatan keluarga. Sekarang orang-orang datang bukan membawa hormat, tapi bisikan dan cemooh, tambahnya lirih. Aku mengangguk pelan. Bukan karena aku bersimpati,
tapi karena aku memahami. Apa yang terjadi bukan kutukan dariku. Ini hanyalah konsekuensi dari kesombongan dan ketidakadilan yang dibiarkan hidup terlalu lama. Sebelum benar-benar meninggalkan rumah itu, aku memutar tubuhku sejenak, menatapnya sekali lagi. Bukan dengan luka, bukan dengan nostalgia, tapi dengan kelegaan. Karena aku tahu, rumah itu kini benar-benar kosong. Bukan karena tak berpenghuni, tapi karena semua makna telah lenyap bersamaan dengan cintaku yang sudah lama mati di dalamnya. Di mobil, anak-anakku menunggu. Mereka menyambutku dengan senyuman, tanpa tahu betapa besar beban yang baru saja kulepaskan. Aku tersenyum balik. Di dalam hati, aku tahu satu hal, aku tak perlu rumah besar untuk bahagia. Aku hanya perlu kebebasan, harga diri, dan cinta yang tak memenjarakan. Dan itu semua, akhirnya, kumiliki sepenuhnya. Hidup baru tidak dimulai dengan kembang api atau pesta kemenangan. Ia hadir perlahan, dalam rutinitas kecil, dalam secangkir kopi yang dinikmati tanpa terburu-buru, dalam pagi yang tenang tanpa teriakan atau tekanan batin. Hidup baruku dimulai ketika aku tidak lagi terbangun oleh rasa takut, melainkan oleh semangat untuk membangun sesuatu yang sepenuhnya milikku. Setelah resmi bercerai dan keluar dari rumah penuh luka itu, aku menyewa unit kecil di kawasan yang tak terlalu ramai. Bukan apartemen mewah, tapi cukup untuk hidup dengan nyaman bersama anak-anak. Dindingnya sederhana, lantainya bukan marmer seperti dulu, tapi disinilah aku merasa aman, merasa bebas. Kupakai tabungan pribadi yang diam-diam kupindahkan sebelum badai menghantam, dan juga sebagian aset hasil pembagian yang sah secara hukum. Lalu aku memulai sesuatu yang sudah lama kutunda, membuka bisnis sendiri. Bukan karena balas dendam, tapi karena aku ingin tahu, siapa diriku jika tidak lagi menjadi istri dari seseorang? Siapa aku tanpa nama keluarga besar, tanpa gelar sosial, tanpa label, perempuan yang beruntung? Awalnya aku buka jasa konsultasi hukum kecil-kecilan, sesuai latar belakang pendidikanku dulu, yang selama ini hanya jadi hiasan karena aku disuruh fokus jadi istri. Klien pertamaku adalah seorang janda muda yang sedang memperjuangkan hak waris anaknya. Kami duduk di kafe murah, hanya berbekal laptop dan keberanian. Tapi saat kasusnya menang dan ia memelukku sambil menangis, aku tahu, inilah yang seharusnya kulakukan sejak dulu. Dari situ, klien berdatangan, pelan, tapi stabil. Ibu-ibu korban KDRT, perempuan yang ditipu rekan bisnis, istri yang dilucuti haknya hanya karena tidak bekerja kantoran. Aku tidak hanya menjadi penasihat hukum mereka, tapi juga saksi bagi luka-luka yang kerap dipendam perempuan dalam diam. Dan di tengah semua itu, aku sembuh. Bukan dengan menghapus masa lalu, tapi dengan membuktikan bahwa aku tidak dihancurkan olehnya. Suatu siang yang mendung, aku menerima pesan dari nomor lama. Aku mohon, kita bisa bicara sebentar. Andra. Pesan itu kuabaikan. Tapi dia terus mengirim pesan. Panjang, putus asa, meminta maaf, menyesali segalanya. Ia berkata Rina telah pergi, membawa anak mereka, meninggalkan tagihan dan beban. Perusahaan-perusahaan kecilnya bangkrut. Ibunya sakit keras dan keluarganya tak lagi menyambutnya seperti dulu. Akhirnya, suatu sore, dia datang ke kantor kecilku, tanpa janji, tanpa izin. Wajahnya jauh dari lelaki yang dulu berjalan percaya diri di gala dinner dan pesta keluarga. Pakaiannya lusuh, matanya sayu. Tapi lebih dari itu, auranya hancur. Ia duduk di hadapanku seperti orang yang kehilangan segalanya, memohon dengan suara gemetar. Aku cuma ingin kita bicara, katanya. Aku salah. Semua ini salahku. Aku menatapnya diam-diam, mencoba merasakan sesuatu, marah, iba, sedih. Tapi yang ada hanyalah kehampaan. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku sudah selesai. Semua rasa sudah habis. Andra, kataku pelan, kamu terlambat. Kamu tidak kehilangan aku sekarang. Kamu kehilangan aku dari dulu, saat kamu memilih menghina, mengkhianati, dan membiarkan ibumu merobek harga diriku. Ia terdiam. Mungkin berharap aku berubah pikiran. Mungkin berharap aku akan membuka pintu yang sudah lama kututup rapat. Aku bukan lagi perempuan yang dulu kamu injak. Lalu kamu minta bangkit hanya saat kamu terpuruk.
Aku bukan pelampung darurat untuk ego yang tenggelam. Ia mulai menangis, namun aku tetap duduk tenang. Aku tak membencimu. Tapi aku juga tidak mencintaimu. Aku mati rasa terhadapmu. Aku berdiri dan menunjuk pintu. Kamu bisa pergi sekarang. Aku punya hidup yang harus dijalani. Dia pun bangkit perlahan, langkahnya berat. Ia keluar tanpa menoleh. Dan aku kembali ke mejaku, membuka berkas klien baru, menyeruput teh hangat. Tak ada tangis. Tak ada perasaan kehilangan. Hanya rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, aku pulang ke rumah. Anak-anakku sudah tertidur. Dan di dapur, kue yang baru kupanggang menunggu di atas meja. Rumah kecil ini tidak mewah, tapi penuh tawa dan ketenangan. Aku menatap bayanganku di jendela, lalu tersenyum kecil. Inilah aku yang baru, bukan istri seseorang, bukan korban pengkhianatan, bukan perempuan yang dibungkam mertua. Aku adalah perempuan yang bangkit, berdiri dengan martabat, dan berjalan tanpa menoleh ke belakang. Dan yang terindah, aku bahagia. Dalam diam, dalam sederhana, dan dalam kendali penuh atas diriku sendiri. Hotel mewah itu berdiri megah di tengah kota. Lampu-lampunya bersinar hangat di malam yang cerah. Di dalamnya, ruang ballroom sudah dipenuhi tamu-tamu bergaun anggun dan jas rapi. Malam itu, aku diundang sebagai salah satu pembicara tamu dalam acara amal yang diselenggarakan untuk mendukung perempuan korban kekerasan domestik dan finansial. Nama lengkapku terpampang di panggung utama. Di bawahnya, tercantum jabatan baruku, pendiri dan direktur Lembaga Advokasi Perempuan Berdaya. Sebuah lembaga yang kutumbuhkan sendiri dari nol, dengan hasil kerja keras, luka yang dijadikan kekuatan, dan tekad untuk membantu perempuan lain keluar dari penindasan yang pernah kualami. Aku mengenakan gaun panjang berwarna biru malam dengan potongan sederhana namun elegan. Rambutku disanggul rapi, dan riasanku tidak berlebihan. Tapi sorot mataku malam itu adalah sorotan seorang perempuan yang telah melalui badai dan berdiri kembali. Bukan untuk pamer, melainkan untuk menjadi saksi bahwa luka bisa menjadi fondasi kekuatan. Setelah sesi berbicara, aku turun dari panggung, menyapa beberapa donatur dan aktivis lain yang hadir. Lalu, di tengah kerumunan, mataku menangkap sosok yang tak asing. Andra. Dia berdiri di dekat meja sudut, mengenakan jas lama yang tampak sempit di tubuhnya yang mulai kurus. Tak ada lagi sorot percaya diri, hanya pandangan gelisah yang mencoba mencari pijakan di tengah keramaian yang tidak lagi mengenalnya. Dia datang bukan sebagai tamu kehormatan, bukan pula sebagai tokoh terpandang. Rupanya, dia hanya menemani seorang kolega dari kantor kecil tempatnya bekerja sekarang. Dunia berputar cepat, dan dia kini menjadi pengikut dalam acara-acara yang dulu mungkin akan ia sponsori. Mata kami bertemu. Dia berjalan mendekat dengan langkah yang ragu. "Hai," katanya lirih. "Hai," jawabku singkat. "Tenang. Acara yang bagus," ujarnya mencoba berbasa-basi. "Aku dengar kamu sekarang cukup sukses." Aku hanya tersenyum kecil. Cukup untuk hidup tenang. Lebih dari cukup untuk hidup tanpa takut. Dia menunduk. Aku kadang berpikir, andai waktu bisa diputar. Aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Aku tahu kalimat itu, dan aku tidak butuh mendengarnya. Masa lalu tidak untuk dinegosiasikan. Kulangkah setengah mendekat, lalu menatapnya lurus. Kali ini, aku tidak berbicara dengan amarah. Tidak dengan luka. Tapi dengan ketenangan yang didapat dari penyembuhan panjang. "Kau bawa pulang aibmu sendiri," kataku pelan namun jelas. "Aku sudah selesai." Tak ada nada keras. Tak ada hinaan. Tapi kalimat itu seperti palu hakim yang menutup semua bab yang belum selesai. Ia menatapku, terdiam, lalu mengangguk kecil. Seperti akhirnya memahami bahwa tak ada jalan pulang dari penghinaan yang pernah ia banggakan. Aku berbalik dan melangkah pergi, kembali bergabung dengan tamu-tamu yang tertawa ringan dan berdiskusi hangat tentang masa depan. Tak kutoleh lagi ke belakang. Balas dendamku bukan teriakan. Bukan pembalasan lewat luka yang sama. Balas dendamku adalah keberhasilanku untuk tidak lagi peduli. Untuk hidup baik, bukan demi membuktikan sesuatu pada dia, tapi untuk diriku sendiri. Malam itu, di antara kilau lampu dan denting gelas-gelas kristal, aku berdiri sebagai diriku yang utuh. Perempuan yang selamat.
Perempuan yang menang. Dan yang terpenting, perempuan yang sudah selesai dengan luka dan memilih berjalan ke depan, bukan untuk membalas, tapi untuk hidup. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam itu. Malam di mana aku mengucapkan kalimat terakhirku kepada masa lalu yang dulu begitu menghancurkan. Hidup terus berjalan. Anak-anakku tumbuh menjadi pribadi yang hangat, cerdas, dan penuh empati. Mereka mengajarkanku bahwa cinta tidak harus hadir dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk saling menjaga. Aku membesarkan mereka bukan dengan dendam, melainkan dengan keteguhan. Tidak ada lagi air mata yang sembunyi di balik pintu, tidak ada lagi teriakan atau rasa tidak cukup. Yang ada hanya rumah sederhana, penuh tawa, dan pelukan yang tulus. Bisnisku berkembang lebih dari yang pernah kubayangkan. Tapi lebih dari segalanya, aku membangun jaringan perempuan yang saling menguatkan, saling membela, dan saling mengingatkan bahwa mereka tidak sendiri. Beberapa kali aku menerima undangan dari mantan keluarga besar. Beberapa dengan alasan pertemuan keluarga, yang lain dengan dalih saling memaafkan. Tapi aku tahu, maaf tidak harus diserahkan di tangan mereka. Maaf sejati adalah ketika aku melepaskan beban dari pundakku sendiri dan berjalan dengan ringan. Kini, setiap pagi, aku berdiri di depan cermin. Perempuan yang kulihat di sana bukan lagi istri yang diam dan ditundukkan. Bukan pula korban yang menahan tangis sendirian di malam hari. Dia adalah diriku, perempuan yang bertahan, memilih bangkit, dan tidak membiarkan luka membentuk masa depannya. Aku tidak menyesal pernah mencintai. Tapi aku juga tidak menyesal berhenti. Dan hari ini, ketika matahari pagi menyusup lewat jendela dan menyentuh kulitku, aku tahu satu hal yang tak pernah sejelas ini sebelumnya. Aku baik-baik saja, bahkan lebih dari baik. Aku utuh. Aku bebas. Dan akhirnya, aku bahagia, bukan karena menang atas orang lain, tapi karena menang atas diriku sendiri.